barulah kita masuk kepada poin penting yang tadi sudah diangkat oleh Bang Hafel mengenai inovasi bisnis dengan keberlanjutan akademik atau keilmuan yang didapatkan dari perkuliahan. Mungkin pertanyaan saya akan dimulai untuk Bu Faradina dan Bang Rapanca. Beliau berdua ini merupakan mahasiswa ilmu ekonomi. Bu Faradina adalah mahasiswa S3, sedangkan Bang Rapanca adalah mahasiswa S1. Ilmu ekonomi dan studi pembangunan ini kan Bapak Bang Panca dan Bu Faradina kan lebih kepada variabel yang luas dan besar seperti kesejahteraan, kemiskinan, dan lainnya. Sementara bisnis dan manajemennya ini kan lebih fokus kepada hal-hal yang lebih mikro seperti perilaku konsumen ataupun produsen. Nah, bagaimana ilmu ekonomi yang Abang dan Ibu dapatkan bisa membantu untuk mengembangkan bisnis yang sedang dilaksanakan sekarang? Mungkin bisa dimulai dari Bu Faradina, bagaimana Bu kira-kira pengalamannya dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di perkuliahan dengan bisnis yang sedang dibangun sekarang? Maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Sudah kedengaran? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, kita ketahui bahwa visi dari jurusan ISP ialah menghasilkan sarjana ekonomi di bidang ekonomi yang berdaya saing tinggi dan memiliki jiwa entrepreneur. Kemudian, adapun studi juga sama. Secara ekspresif itu fokus kepada output atau lulusan yang berkualitas, yang memiliki karakteristik mampu bersaing dan berwirausaha. Nah, dari visi dan misi inilah, sehingga banyak sekali mata kuliah yang mendukung dalam bisnis yang saya jalani. Nah, mulai dari mata kuliah pengantar bisnis, kira-kira bisnis apa aja yang bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian ada juga mata kuliah ekonomi kreatif kewirausahaan, koperasi dan UMKM. Nah, mata kuliah ini didapatkan pada prodi S1, ya kan? Kita mengetahui bahwa supaya mahasiswa tersebut tahu sasaran yang tepat bagi mereka yang punya bakat wirausaha. Kira-kira usaha apa sih gitu loh. Itu juga termasuk saya. Misalnya aja pada saat pandemi, karena saya juga ada bisnis online, tantangan saya ke depannya apa sih kira-kira? Jualan apa sih? Tidak hanya saya usaha yang saya patoki sekarang kan. Nah, pernah saya jalani juga pada saat pandemi ini adalah berjualan masker medis. Nah, itu adalah kita tahu bahwa pada saat pandemi ini semua usaha itu pada turun. Yang naik itu hanya paling dari segi kesehatan. Itu ke kesehatan mulai dari hand sanitizer, ya kan, mulai dari masker juga, bahkan untuk pengukur suhu tubuh. Nah, itu juga saya jual gitu loh. Nah, kemudian ada lagi mata kuliah yang mendukung pada saat sebenarnya juga sudah didapatkan pada S1, kemudian dikembangkan lagi di S2 dan S3, itu mata kuliah perekonomian Indonesia dan ekonomi pembangunan, di mana mata kuliah ini mempelajari tentang persoalan pembangunan yang sudah terjadi, dan akan terjadi negara berkembang. Ini juga bagi saya bagaimana nanti saya itu bisa lebih yang go public lah, gitu loh. Nah, dari mata kuliah tersebut mencakup usaha industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Nah, bisnis ini yang sangat tertarik bagi saya. Selain tersebut, ada juga mata kuliah ekonomi mikro. Ini lebih ke usaha kecil tadi ya, bagaimana jumlah produksinya, seberapa banyak, dan usaha mata kuliah ekonomi makro secara luas. Demikian. Terima kasih. Gitu ya Bu ya, berarti tipsnya dari Bu Faradina adalah jeli dan mengambil setiap pelajaran dari setiap mata kuliah sebisa mungkin ya Bu untuk mengembangkan bisnis, begitu Bu ya? Iya. Iya. Nah, sedikit Bu mengenai kejelian dalam memproyeksikan atau memprediksikan bisnis apa yang akan
dijalani, juga tentu pasti ada riset Bu ya mengenai perilaku konsumen, seleranya dan semacamnya. Bu Farah? Iya, Iya. benar-benar. Nah, sisi yang menarik nih Bu dari usaha Ibu yakni bumbu jadi ya Bu, di mana makanan Iya. ini kan punya banyak selera, komposisi rasa, selera individu. Nah, bagaimana ya cara Ibu untuk mengakomodir supaya bumbu jadi ini pas di lidah semua orang? Boleh bagi ceritanya Bu? Sama gini, karena kita racikannya di tempat ya, kadang kan kalau mereka pesan misalnya gini, Mbak, saya mau bumbu rendang, kita buatkan. Ternyata ada sebenarnya kalau rendang itu, kalau asli Padang itu tidak menggunakan, kalau di saya ya, itu tidak menggunakan ini ketumbar, akan tapi lada hitam. Tapi kebanyakan Pontianak itu menggunakan ketumbar. Jadi ditambahkan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen gitu loh. Misalnya seperti itu. Kita Berarti tergantung lagi dari pada pengalaman konsumen Bu ya, ya? konsumennya maunya apa. Iya, seperti itu Oke. dia. Ada lagi Bu mungkin dan untuk pengusaha kuliner yang mungkin tergabung dalam webinar ini untuk memprediksi selera konsumen? Kalau selera konsumen, kalau karena saya tadi jualan bumbu ya, memang itu tadi pilihan. Tergantung dari, kalau seandainya rumah makan, kan ada beberapa rumah yang sudah kita kerjasama, beberapa rumah makan, itu tinggal hanya diantar aja. Karena sesuai ya, rumah makan minta, itu seperti apa. Nah, kalau seperti konsumen yang harian, itu ya di tempat gitu loh, maunya apa, kita racikan apa. Tapi kalau memang untuk kedepannya, memang baiknya itu sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Tapi tetap mempertahankan rasa karena ini tumbuh ya. Kedua, mempertahankan kualitas, kebersihan seperti itu. Jadi tipsnya yang saya ambil mungkin juga berguna sekali untuk teman-teman yang bergerak di dunia kuliner adalah tips cita rasa dan interaksi terhadap konsumen Bu ya untuk mengetahui selera mereka dan kebutuhan mereka. Bermanfaat sekali Ibu tipsnya, semoga bisa diaplikasikan. Nah, bicara tentang kuliner, narasumber kita Bang Rapanta ini juga baru saja melaunching mie ayam berkah yang merupakan satu anak usaha dari Berkah Group. Nah, Berkah Group ini menarik Bang. Apakah Berkah Group ini akan ekspansi ke jenis usaha lain ya Bang Rapanca? Halo Bang Rapanca? Oke, halo, sudah jelas? Oke, Sudah Bang? oke. Baik, terima kasih ke Kak Jihan ya. Kak Jihan luar biasa ya. Motivasi buat saya juga ya. Dan teman-teman pemateri ya, ada Bu Faradina dan teman-teman semuanya. Pertama ya terkait keterkaitan antara program studi yang saya pelajari hari ini, yaitu di S1 Ekonomi Bangunan. Apa sih korelasinya atau apa yang bisa diterapkan dari ilmu-ilmu itu untuk diterapkan di bisnis yang sedang saya jalani ya. Banyak ya teman-teman. Jadi sebenarnya semua program studi teman-teman itu akan menjadi salah satu sarana ya, salah satu sarana untuk meningkatkan transfer knowledge teman-teman juga ya. Ketika kita belajar tentang sebuah ilmu, maka kita akan juga mencoba mentransferkan ilmu itu ke dalam sebuah implementasi yang kita lakukan. Nah, seperti yang saya lakukan ketika belajar tentang bisnis ini, awal mulai itu sebenarnya ketika saya mencoba membangun Berkah Group ini, awal mulai itu nggak sengaja dari ini juga berterima kasih sama Ibu Metasari ya, karena ketika itu materinya adalah mata kuliah tentang UMKM atau kewirausahaan ya. Saya masih ingat disuruh membuat tugas tentang membuat sebuah kuliner ya, sebuah kuliner seperti itu. Nah, ketika itu saya membuat soft telur. Nah, saya beri nama ketika itu harus ada brand. Jadi sebuah bisnis itu, sebuah produk itu harus ada brand. Nah, ketika itu saya belajar tentang branding sesuatu ya. Jadi hari ini juga ketika kita punya produk ya, maka kita harus bisa nge-branding. Baik itu nge-branding produknya atau nge-branding diri kita sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang yang larinya kemana sih ke arah ke depan seperti itu. Nah, ketika itu saya belajar di itu, saya saya juga belajar tentang branding itu lewat beberapa mentor-mentor saya ya, mentor-mentor bisnis. Jadi kalau seorang pebisnis itu harus punya mentor, itu pasti sudah wajib lah ibaratnya ya kan. Jadi kalau misalnya di pebisnis itu harus punya mentor ya.
harus punya mentor yang benar-benar bisa membimbing perjalanan bisnisnya. Karena tadi saya sampaikan di awal, ketika menjadi seorang pebisnis itu berbeda seperti seorang pedagang ya. Tapi kalau pedagang itu betul-betul bisnis, tapi kalau pebisnis itu sudah auto pedagang. Maksudnya ya itu kerjaan pebisnis ya, penjualan dan marketing segala macam. Itu adalah membangun sistemnya, yang membangun sistem penjualan itu. Nah, terkait dengan mata kuliah tadi, intinya salah satunya adalah terkait mata kuliah kewirausahaan Bu Metasari. Ketika itu suruh buat tugas, dan saya membuat tugas produk namanya Sosial Berkah. Nah, itulah awal adanya kata-kata berkah ya, kata berkah. Nah, ternyata awalnya niatnya untuk cuma sekedar tugas kuliah, alhamdulillahnya itu ternyata teman-teman minatnya banyak, kemudian setelah melakukan penjualan sehari itu bisa dapat omset 200 sampai 300 ribu. Wah, ini luar biasa, ini saya kira ini cuma laku di teman-teman sekitar aja gitu kan. Nah, saya rasa juga proses itu sama saja seperti itu. Nah, kemudian itu awalnya. Nah, kemudian kalau terkait dengan masalah kuliner ya, hari ini memang grup itu fokus kuliner ya. Dan setiap setiap dan saya ulangi lagi ketika mata kuliah tadi ya, saya jurusan ekonomi pembangunan, saya selalu diajarkan atau didoktrin ibaratnya seperti itu. Karena ekonomi pembangunan itu berarti jadi leader, jadi leader dalam sebuah corporation atau dalam sebuah lembaga ya. Jadi sebuah leader seperti itu. Nah, jadi ketika saya didoktrin seperti itu, ya udah, ketika saya didoktrin berarti ke depan, ketika saya lulus sebagai seorang S1 atau apapun itu, jadi saya jadi leader ya. Pertama, kalau dalam sebuah corporation itu kan ada chief executive officer ya, kemudian ada manager dan supervisor segala macam. Dan teman-teman itu kan diberdayakan lewat jurusannya masing-masing. Kalau teman-teman di akuntansi biasanya di bagian di keuangan, di akuntansinya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk belajar tentang itu, mendalami tentang bagaimana saya bisa menerapkan ilmu itu, menerapkan dalam ilmu yang dan ternyata yaitu di ilmu di sebuah bisnis seperti itu. Nah, kemudian terkait terkait pertanyaan Kak Jihan juga ya, terkait apakah pengen dikembangin. Nah, sebelumnya tadi saya juga pengen nyambung ya dari Ibu Faradina yang terkait masalah kuliner. Saya belajar banyak ya dari sebelum membuat mie ayam berkah yang hari ini baru launching. Jadi saya belajar dulu sebelumnya. Sebelumnya itu saya belajar nge-branding sebuah produk dari mentor-mentor saya, bahkan nanti bulan 12 insya Allah kami saya dan tim bakal pergi ke Jogja ya, untuk belajar lebih dalam tentang pendalaman tentang mie ayam. Karena berdasarkan riset tentang kuliner di Pontianak, di Kalbar, terutama di Pontianak, lidah-lidah orang Pontianak itu ibaratnya itu lidah-lidah yang viral-viralan gitu lah. Jadi ibaratnya itu mudah bosen. Nah gitu lah. Jadi kalau yang viral-viral itu langsung dicari, penasarannya itu luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu kami pikir kalau kami nggak berinovasi tentang produk kami, maka ke depannya orang akan bosan gitu. Ujung-ujungnya ya, apalagi namanya kuliner ya, namanya lidah seorang itu beda-beda gitu. Makanya kami mencoba berinovasi, lalu banyak belajar mendalami tentang bisnis kuliner ini. Nah, seperti itu kajian. Ya, menarik ya yang diglorifikasi oleh Bang Panca mengenai bedanya pengusaha atau pebisnis dengan pedagang. Nah, menurut Bang Panca juga ini ada satu kebutuhan manajerial yang baik ya Bang ya dalam membangun sebuah bisnis. Iya, ya harus itu harus ada. Nah, benar sekali. Nah, sekarang saya coba sambungkan kepada Bang Wildan, karena Bang Wildan ini membuka sebuah usaha Baba Recording Studio yang setahu kami ini masih merupakan bisnis yang mandiri, maksudnya belum memiliki grup ataupun teman-teman sesama pengusaha lainnya. Nah, kira-kira Bang Hafel, bagaimana ya caranya supaya bisnis musik ini bakal tetap berjalan dengan baik seiring dengan perkembangan teknologi musik dan segala macamnya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik dalam inovasi bisnis tersebut? Atau Abang juga punya teman-teman yang untuk jadi manajerial dalam bisnis ini? Boleh dibagi Bang pengalamannya? Oke Mbak Jihan, boleh kok. Halo, udah bisa dengar suara saya belum? Sudah, sangat jelas. Ya. Oke. Bisnis saya ini saya jalankan ya Mbak, berawal dari hobi juga ya. Seperti kata Bang Reza tadi, berawal dari hobi, beliau hobinya tentang fashion kan, suka mengoleksi baju, mengoleksi sepatu, dan saya ini sukanya di dunia musik.
karena udah istilahnya udah hampir setengah dari umur saya itu saya jalani di dunia ini. Mungkin udah sekitar 14 tahun atau 15 tahun dari saya kecil, seperti itu. Jadi yang namanya dunia musik ini terus berkembang ya setiap harinya. Selalu ada inovasi-inovasi yang diberikan oleh mereka para musisi-musisi di dunia, bahkan musisi-musisi lokal kita ya. Selalu ada aja yang baru, pasti itu. Yang namanya menjalankan usaha musik lagi, usaha di bidang jasa ya, bidang jasa entertain, studio rekaman ini. Kalau menurut saya memang agak rada-rada asik tapi susah juga. Karena saya kebetulan bekerja sama dengan teman saya, namanya itu Helmi, dia itu istilahnya senior saya. Jadi saya dalam membangun studio ini saya bekerja sama dengan beliau. Saya bekerja sama dengan beliau. Istilahnya ya kita saling sharing equip, kita saling sharing barang yang kami miliki. Jadi misalnya saya ada drum, saya ada komputer, ada ini, ada itu. Nah, si teman saya ini dia adanya apa, barangnya apa, ya kita kumpulin, kita jadiin satu. Nah, jadilah nih Baba Aceh Recording Studio. Jadi kita istilahnya kita berbagi lah. Terus kita kembangkan terus setiap hari, kita kembangkan. Kalau untuk dunia recording ini kita lebih menggunakan yang namanya software untuk rekaman ya. Dan harga untuk software rekaman itu sendiri itu cukup menguras kocek ya. Apalagi saat itu saya masih berstatus mahasiswa. Jadi ya saya harus nabung dulu. Saya harus nabung berbulan-bulan baru bisa membeli software itu, baru bisa recording untuk gitar misalnya, software gitar. Dari situ, tetapi untuk seperti software itu dia misalkan ada update, dia kita tidak perlu beli lagi. Untungnya seperti itu. Jadi kita tidak beli berkali-kali. Nah, untungnya di situ. Jadi kalau ada update dia langsung update sendiri. Jadi inovasinya tetap berjalan gitu. Jadi insya Allah nggak bakal ketinggalan seperti itu. Jadi kalau dibilang modal yang dikeluarkan untuk membangun usaha ini lumayan sih. Dan kebetulan juga barang-barang yang ada di studio itu ya barang-barang pribadi, barangnya teman saya tadi si Helmi itu barang pribadi kita join yang jadi satu, seperti itu. Nah, ini menarik ya teman-teman, karena musik ini kan tidak merupakan hobi bagi semua orang, namun ada segmentasi tertentu. Nah, bagaimana Bang Hafel dan Bang Helmi juga sebagai temannya tadi membangun relasi dengan segmentasi pasar yang disasarkan? Kalau tadi Bu Farah dengan Bang Prapanca kan lebih kepada secara umum gitu. Kuliner kan diminati oleh semua orang. Oh, Bagaimana iya, Anda membangun relasi tersebut, Bang? Oke, untuk membangun relasi itu sebenarnya dari segi marketing dulu ya. Kalau dari segi marketing, kami di studio ya lewat sosial media ya sekarang kan, seperti Instagram, seperti YouTube. Kita promosi lewat situ, kita selalu bikin video-video baru. Kita uploadkan, kita kasih tahu teman-teman, skena-skena teman-teman di skena-skena musik di Pontianak. Dan untuk skena musik di Pontianak ini untuk sekarang ini udah sangat cukup besar ya. Banyak sekali band-band yang membanggakan dari kota Pontianak ya, seperti yang kita tahu Manjakani, ada Sisbro. Nah, Sisbro itu juga ini personilnya anak-anak ekonomi juga tuh, ekonomi Untan, senior kita. Terus banyak lagi yang lain. Jadi untuk membangun relasinya sih lebih ke karena kami sesama musisi di Pontianak itu berteman ya. Jadi kayak kita dari mulut ke mulut aja gitu. Kita dari mulut ke mulut, nih aku ada ini nih, aku ada studio rekaman nih, kamu mau nggak recording di tempat
aku nih misalnya gitu kan. Oh boleh boleh boleh. Nah, ntar dia nyampain ke temannya lagi, ntar dia nyampain lagi ke temannya, seperti itu. Dia lebih mulut ke mulut sih, lebih dari mulut ke mulut ya, tersebar lah akhirnya bisa berada di titik seperti ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan normal. Oke, Bang Hafel, terima kasih. Ini juga jadi tips ya bagi teman-teman peserta bahwa apabila ingin merintis bisnis, boleh mulai membangun relasi dengan sesama pebisnis yang akan memulai di usaha yang sejenis. Jadi bisa membangun segmen yang lebih tepat ya, Bang Hafel ya. Iya, iya betul sekali. Ya, sip sekali. Nah, bicara soal musik, sebenarnya narasumber kita, Bang Aditya Reza, ini juga merupakan pemusik yang berprestasi. Beliau pernah memenangkan musikalisasi puisi tingkat nasional, juga cipta lagu pajak dan anti narkoba, serta festival band. Namun, Bang Aditya Reza memilih untuk bisnis usaha sepatu. Nah, apa sih dan cerita dibalik pemilihan bisnis usaha ini? Mengapa tidak mengikuti jejaknya Bang Hafel sebagai seorang musisi yang membuka studio? Boleh dibagi Bang ceritanya. Baik, sudah masuk suara saya? Sudah Bang, sudah. Jadi untuk pertanyaan Mbak Jihan tadi, kenapa saya beralih ke bisnis sepatu, padahal saya juga pemain musik sebenarnya gitu kan. Jadi dulu saya waktu di SMA, kebetulan saya di SMA Negeri 3 Pontianak, saya bergabung di ekskul band. Sebenarnya saya dari SD itu juga suka main musik, diajakin teman-teman kan main musik, ngeband segala macam. Terus di SMP saya mulai udah jarang main, terus di SMA mulai bangkit lagi, ikut komunitas, maksudnya gabung ke grup band di SMA, jadi sering ikut-ikut festival, sampai saya diajakin ikut lomba musikalisasi puisi tingkat nasional yang waktu itu diselenggarakan di Jakarta. Terus pas saya masuk kuliah, itu kan teman-teman saya udah pada bubar tuh. Kawan-kawan saya yang di SMA juga udah pada kuliah di luar, nggak di Pontianak lagi gitu kan. Jadi saya pun untuk semangat bermusiknya udah mulai berkurang gitu. Makanya saya coba buat bisnis gitu. Kenapa saya malah bisnis ke yang lain gitu? Karena memang selain hobi saya bermusik, ya hobi saya juga tadi passion. Yang awal mulanya saya di waktu saya maba 2017, saya udah punya tujuan gitu, intinya nanti semester 3 saya udah bisa bayar UKT saya sendiri gitu. Makanya saya coba untuk mulai usaha dari saya semester 1 gitu, dan alhamdulillah pada semester 3 saya udah bisa bayar UKT dengan uang saya sendiri. Itu sih, terima kasih. Oh, menginspirasi sekali ya. Jadi usahanya tidak hanya membantu hobinya supaya berkembang, namun juga bisa mewujudkan finansial yang lebih baik. Nah, tokonya Bang Aditya Reza ini bernama Eza Second Store. Apakah ini toko yang menjual sepatu bekas atau sepatu baru nih Bang? Bisa diulangi, kurang jelas tadi. Toko Eza Second Store ini menjual sepatu bekas atau sepatu baru seperti toko-toko pada umumnya? Ya, untuk nama sendiri memang Eza Second Store, tapi untuk barang-barang yang saya jual juga ada barang-barang yang new atau yang baru gitu kan. Selain sepatu juga seperti jam tangan, tas, celana, kaos dan lain-lainnya gitu. Dan ini sih sistemnya sebenarnya juga seperti jasa iklan gitu. Saya bangun pasar dulu kan, saya fokusnya di Instagram. Saya bangun pasarnya dulu, saya bentuk pasarnya dulu, dan alhamdulillah udah pasarnya sudah terbentuk. Jadi kawan-kawan yang misalnya mau titip jual atau mau ngejualin barang-barang pribadinya, itu kan mereka kan kebanyakan dari kita sering belanja tapi nggak semuanya terpakai kan. Jadi saya ngambil peluang itu, ada kawan-kawan yang memang lagi barang-barang pribadinya masih banyak dan dia bisa jual dengan harga yang murah, terus saya naikkan persennya sedikit biar ada keuntungan buat saya gitu. Itu sih kalau untuk toko itu sendiri. Oke, jadi
menarik sekali bahwa dari semester 1 sudah bisa memulai untuk membentuk pasar. Nah, adakah tips bagi peserta yang mungkin tergabung dalam webinar ini dan masih merupakan maba atau mahasiswa baru namun sudah ingin berbisnis? Nah, apa sih Bang langkah-langkah awal sekali dalam membangun bisnis ketika Abang masih berstatus sebagai seorang maba? Kalau untuk tips dari saya sendiri, sebenarnya kurang lebih langkah awal yang perlu kita lakukan itu riset sebenarnya. Apa sih yang kawan-kawan butuhkan sekarang? Apa sih yang lagi diperlukan kawan-kawan mahasiswa sekarang? Terus kita juga mengkotak-kotakan dulu pasar yang mau kita ambil ini dari mana gitu kan? Kalau misalnya pasar kita mahasiswa, kita cari permasalahan yang ada di mahasiswa apa gitu kan? Karena saya karena saya di Fakultas Ekonomi yang dimana kita tahu anak-anak ekonomi itu kalau untuk masalah fashion itu nomor 1 gitu. Mereka bakal teracuni. Sedangkan kawan-kawan yang misalnya dari desa gitu kan, dari desa masuk ke kampus itu tidak paham akan fashion, tapi setelah kuliah di ekonomi mulai teracuni teman-temannya, pengen bisa dikatakan bermerek atau apa gitu kan. Jadi saya lihat anak-anak ekonomi ini hobi gitu, berpakaian yang menarik gitu. Jadi saya lihat, oh ini peluangnya besar gitu. Dan awal-awal saya maba, saya juga dalam tanda kutip saya meracuni teman-teman saya buat pakai barang-barang yang saya pakai gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang hampir satu kelas itu suka gitu pakai barang-barang yang sudah saya racuni gitu sih. Oke, menarik sekali ya. Jadi bagi teman-teman maba, silahkan gunakan lingkaran pertemanannya untuk meracuni supaya bisnisnya bisa laku di pasaran teman-teman. Siap, terima kasih sekali atas inspirasinya Bang Aditya Reza. Nah, sekarang bisnis-bisnis yang sudah dibangun oleh narasumber kita ini jauh sudah dimulai sebelum pandemi terjadi. Namun akhirnya pada bulan Maret tahun ini mulai terjadi eskalasi pandemi yang cukup terasa di Indonesia. Nah, kita juga memahami bahwa sebenarnya UMKM ini sangat terdampak karena supply chain-nya dari UMKM yang sering terganggu akibat adanya pembatasan sosial ataupun adanya pembatasan untuk keluar rumah. Nah, sekarang kita akan tahu ceritanya bagaimana narasumber kita deal ataupun berusaha untuk mengatasi adanya penurunan tren dalam pandemi ini. Mungkin kita mulai dari Bu Farah, karena usaha kuliner ini dianggap sebagai UMKM yang paling terdampak. Mungkin karena adanya larangan untuk keluar rumah, sehingga mungkin orang-orang akan berusaha makan di rumah sendiri. Namun kan ada kekhawatiran bagi beberapa orang untuk membuat sendiri makanannya, dari bumbu-bumbunya hingga cara masaknya, supaya mereka yakin bahwa makanannya sehat. Nah, bagaimana Bu, bumbu jadi ini mengalami tren seperti apa dalam pandemi yang sedang terjadi saat ini? Oke, terima kasih Mbak Jihan. Sebenarnya kita tahu ya, bahwa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan hampir semua industri bisnis dari berbagai sektor itu menurun drastis. Sekali lagi, kecuali di bidang kesehatan. Di Kalimantan Barat sendiri, penerapan PSBB itu terjadi pada pertengahan bulan Maret. Ini tentunya juga berpengaruh terhadap roda perekonomian di Kalimantan Barat. Nah, sejak terjadinya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak sekali usaha-usaha yang tutup. Tidak terkecuali itu rumah makan tuh. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap bisnis yang saya jalani. Walaupun pada kenyataannya, pasar tradisional itu tidak akan tutup. Hanya saja terjadinya penurunan daya minat pembeli. Nah, pada saat PSBB terjadi, yang saya lakukan adalah karena saya ini ya usaha produksi, maka saya mengurangi jumlah produksi. Misalnya untuk menggiling bumbu itu, menggiling rempah yang tadinya 20 kilo per hari, pada saat masa PSBB berlangsung itu berkurang sekitar 50%. Yang tadinya 20 kilo menjadi 10 kilo per hari. Demikian. Begitu ya Bu, berarti strategi yang Ibu lakukan adalah untuk menurunkan produksi. Nah, bagaimana dengan tinjauan ataupun himbauan dari beberapa bank ataupun lembaga pemerintah untuk
digitalisasi dalam melakukan pembayaran non tunai. Nah, apakah Bumbu Jadi ini juga berusaha untuk membuat pembayaran non tunai ataupun tetap seperti biasa saja hanya pengurangan produksi? Nah, kebetulan untuk alhamdulillah ya, masalah perbankan itu saya itu tidak ada yang namanya, pertama tidak menghindari yang namanya kredit usaha. Alhamdulillah itu modalnya itu cash mulai dari awal sampai akhir. Saya berharap jangan sampai berakhir ya, intinya sampai pada saat ini gitu loh. Nah, untuk masalah pembayaran tidak menutup kemungkinan masa yang akan datang itu memang pembayaran itu berupa apa ya namanya ya, transfer gitu ya kan, m-banking. Nah, kalau untuk langganan seperti yang di luar kota, kalau memang yang sifatnya itu produknya yang di packing, yang dibelinya dalam kemasan, itu memang saya menggunakan transfer. Tapi jika, karena saya kan mempunyai jualan ini kan di Pasar Flamboyan ya, tahulah sendiri kalau Pasar Flamboyan itu transaksinya cash, ya nggak? Nah, nggak ada yang transfer. Nah, itu dia. Kalau makanya saya pembayaran ini ada yang offline, ada yang online, ada yang cash, ada yang melalui m-banking. Jadi keduanya itu saling menggunakan gitu loh. Oke, berarti dikombinasikan Bu ya, sesuai dengan keadaan juga begitu ya. Oke, nah bicara soal kuliner, tadi Bu Faradina ada memberikan informasi mengenai sangat terdampak ternyata rumah makan, restoran, kafe, dan sejenisnya ketika PSBB berlangsung. Bahkan ketika new normal pun beberapa masyarakat juga masih enggan untuk makan di luar. Namun, Bang Rapanca berani untuk melaunching produknya yakni mie ayam berkah di saat new normal masih berlangsung. Nah, bagaimana ya Bang Rapanca animo dan antusiasme konsumen? Apakah ada penurunan ataukah biasa-biasa saja terhadap pembukaan restoran yang Abang buka ini? Boleh dibagi Bang ceritanya? Halo Bang Rapanca? Halo Bang Rapanca? Halo, cek. Oke. Pertanyaan saya didengar tadi ya? Iya, dengar. Oke, silakan Bang. Oke, baik. Pertama, kalau kita berbicara pandemi, ya sebelumnya saya sedikit sampaikan. Jadi hari ini saya punya 4 brand produk ya, yang ada di Berkah Group. Yang pertama itu ada Kawan Sirup, yang kedua ada namanya Berkah Catering, jadi saya juga punya catering ya teman-teman. Dan yang ketiga itu saya punya ada produk snack ya, yaitu Pangsit Sarjana. Yang terakhir yang hari ini sedang saya jalani secara nge-branding paling masif ya, yaitu Mie Berkah. Nah, terkait kondisi pandemi ini, memang beberapa produk yang saya saya bangun sebelum pandemi itu ada 2 ya, yaitu yang pertama Berkah Catering, yang kedua ada Kolam Sirup. Nah, dulu ketika saya membangun Berkah Kolam itu saya bertiga dengan teman saya ya. Itu adalah efek awalnya dari sebuah lomba bisnis plan sebelum pandemi. Dan ketika itu kami bertiga, Kak Yuni dan Bang Yoga, itu juga mahasiswa ikut ilmu ekonomi sudut bangunan. Beliau juga kami sedang membangun sistem marketing, dan ketika itu kami bangun restoran. Nah, sebelum pandemi penjualannya luar biasa ya. Jadi satu bulan itu bisa hampir 100 sampai 200 botol. Dan ketika itu juga kami mencoba untuk masuk ke dunia place di minimarket ya, dan segala macam. Dan ternyata kami sudah presentasi di Pusmat, kami sudah presentasi di Indomaret, dan ternyata kami terkendala masalah perizinan, yaitu BPOM. Karena kebetulan di sini ada Bapak Haryadi, semoga ini membantu ya. Jadi hari ini kami kewalahan ya, atau masih terkendala terkait perizinan di dinas koperasi maupun perizinan tersebut dinas kesehatannya terkait masalah perizinan BPOM, karena air, karena sirup itu bentuknya air yang cair, jadi dia harus bentuknya BPOM bukan PIRT seperti itu yang saya ketahui. Dan sebelum mendapat logo halal maka harus ada BPOM dulu. Nah, hingga hari ini kami terkendala itu, dan itu yang menyebabkan kami hari ini kesusahan untuk melakukan marketingnya, karena pandemi, mahasiswa nggak ada di kampus, pada di daerah semuanya terkendala masalah jarak, ongkir, dan yang lain-lain.
Itu tadi masalah collab. Yang kedua yaitu terkait berkah catering. Sebelum pandemi, berkah catering itu sasarannya adalah marketnya dan place-nya itu adalah mahasiswa. Banyaknya organisasi itu adalah sebuah value ya, yang sebuah tren kekuatan bisnis kuliner yang ada di cateringnya, ada di urutan pertama. Jadi ketika itu 1 bulan pernah dapat omset hampir 20 jutaan ya, tapi ketika pandemi datang ya semuanya hilang seperti ditelan zaman. Ketika itu kami sedang membangun sistem marketing dan ternyata kami kewalahan di awal. Nah, ketika hari ini kami mencoba di era new normal ini kami membangun namanya strategi memanfaatkan dari ilmu marketing itu ada namanya brand marketing, salah satunya adalah content is the king. Jadi hari ini kami mencoba untuk memperbaiki dunia digital ya, dari aspek media sosial maupun marketplace yang ada di Facebook dan Instagram Ads ya. Kemudian kami memaksimalkan di semua media itu, semua marketplace yang ada. Dan kami mencoba mengembangkan saya tidak cuma di mahasiswa, tapi di instansi yang ada di kota konten, coba kami masuki ketika ada beberapa agenda yang bisa kami handle seperti itu. Kemudian untuk yang hari ini kenapa masih berani membuka mie ayam ya? Karena benar ya kata Bang Riza tadi, sebelum membuat bisnis kita harus melakukan riset dulu ya. Nah, kalau yang saya pelajari, sebelum membuat bisnis itu harus paham minimal 3P, yaitu place, produk, dan price ya. Place, price, dan produk ya. Jadi kita harus paham dulu produk kita ini apa, kekuatannya apa, untuk siapa ya. Kemudian price kita harus paham HPP, paham harga segala macam. Ya, ketika kita menetapkan sebuah harga mampu bersaing dengan para kompetitor yang ada di pasar. Kemudian adalah place, kita harus tahu sasaran kita adalah mahasiswa, ya kan? Jadi kita harus cari di dekat instansi ada mahasiswanya atau tempat nongkrongnya mahasiswa. Nah, ternyata hari ini Pontianak ada salah satu pusat mengumpulnya mahasiswa walaupun nggak kuliah ya, tapi sering ngumpul itu di kafe. Dan kami mendapatkan satu tempat ada di reformasi. Seperti itu. Nah, kenapa kami berani? Karena tadi kami sudah mencoba mereset dan kami melihat SWOT-nya dan ternyata alhamdulillah hingga hari ini kadang belum sampai jam 10 malam mie ayam kami alhamdulillah habis ya. Dan ini ada satu value yang bisa kami pertahankan. Makanya tadi kita sebut inovasi ya. Jadi kalau nggak berinovasi takutnya hilang. Jadi dia berinovasi kemudian manfaatkan digital marketing hari ini dan jadikan konten sebagai settingnya marketing seperti itu. Itu Kak Jihan. Oh begitu ya Bang ya. Jadi alhamdulillah antusias masyarakat masih sangat baik ya Bang meskipun di masa pandemi ini. Namun memastikan tetap jaga protokol kesehatan ya Bang ya di restorannya. Oh iya siap. Jadi kami ada masker juga segala macam harus dibawa. Dan duduknya di kafe zona itu juga diatur. Oke, sebelum saya sambung ke pertanyaan untuk Bang Hafel dan Bang Aditya, saya ingin menyampaikan bahwa hadirin sekalian yang aktif bertanya dan pertanyaannya terpilih akan mendapatkan 1 buah dari 3 buku ini. 2 buku ini, satu buku berjudul Restorasi Korporasi adalah pemberian dari sponsor kami PT PN 13, karangan Dr. Muhammad Abdul Ghani. Sedangkan 2 buku ini, salah satu diantaranya akan didapatkan oleh penanya terpilih yang disponsori oleh saudara Vicky, yaitu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi para hadirin diharapkan untuk tetap aktif dan bertanya apabila pertanyaan Anda terpilih, maka Anda dapat apresiasi menarik. Oke, saya lanjutkan kepada Bang Hafel mengenai bisnisnya yaitu recording studio. Nah Bang, di masa pandemi ini, saya melihat bahwa banyak sekali video klip musik yang pada akhirnya dibuat secara jarak jauh, seperti virtual photo shooting atau virtual recording. Nah, bagaimana ya Bang Baba Aceh Recording Studio ini bisa mengatasi adanya tren untuk melakukan rekaman secara virtual, bukan lagi datang ke venue seperti yang Abang tawarkan. Boleh cerita Bang gimana strateginya dalam menghadapi hal ini? Halo Bang Hafel? Oke, halo. Bisa dengar suara saya? Bisa Bang. Oke. Untuk menanggapi pertanyaannya, gimana ya, tadi Mbak Jihan bertanya gimana, istilahnya ya saya ambil garis merahnya ya dari pertanyaannya, gimana usaha recording studio ini bertahan di masa pandemi ya, seperti itu ya? Iya Bang. Oke.
Jadi di saat awal pandemi masuk ke Pontianak itu sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret pertengahan. Dari bulan Maret sampai sekitar bulan Mei kita tutup dulu. Kita tutup studio. Jadi di situ cuman ya saya dan teman saya si Helmi, ya kita berdiskusi. Ini gimana nih istilahnya kan? Apakah kita bakal lanjut jalan terus apa nunggu sampai selesai pandemi? Tapi kalau dipikir-pikir sayang juga banyak waktu yang terlewatkan saat itu kan. Ya soalnya juga waktu itu di Pontianak kan kita lagi ini ya, lagi PSBB ya. Jadi agak susah juga mau keluar-keluar. Jadi kalau kita juga mau buka studio, ya siapa juga mau datang kan seperti itu. Mungkin teman-teman musisi juga nggak ada berpikiran untuk bikin virtual show atau mau rekaman. Mungkin mereka nggak ada mikir ke situ. Mereka pasti lebih memikir ke gimana mereka bisa melanjutkan hidup mereka di masa pandemi ini ya kan. Seperti banyak teman-teman saya ya session player ya yang setiap minggunya itu mereka selalu main. Mereka full main dari hari Senin sampai Minggu. Ketemu lagi Senin sampai Minggu full main. Tetapi di saat masa pandemi ini langsung habis semuanya kan. Karena venue-venue udah pada tutup, tidak ada kafe-kafe, nggak ada yang buka saat itu kan. Jadi mereka bingung kan. Jadi mereka juga tidak berpikiran untuk melakukan virtual show atau mau rekaman di saat itu. Jadi saat itu ya kita tutup, terus kita ngelihat di musisi-musisi di luar kan. Sekalinya kita lihat, wah mereka ngadain virtual show. Keren juga nih pikir kan. Pontianak belum ada nih virtual show kan. Jadi mereka konser, bisa ditonton di YouTube langsung live. Atau bisa ditonton di live Instagram kan. Bisa juga live Facebook juga bisa kan gitu. Jadi akhirnya saya dan Helmi nyusun rencana nih gimana kalau kita tawarkan ini live tawarkan ke konsumen kita, mereka bisa lakuin virtual show, bisa ngakuin virtual konser di studio kita. Yang pasti ya harus sesuai ini ya protokol kesehatan. Mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke studio, pakai masker dan harus jaga jarak dan seperti itu. Tapi itu kita lakuin setelah mungkin sekitar habis Lebaran. Karena pas Lebaran itu kan situasi di Pontianak udah agak sedikit kondusif ya. Jadi kayak udah agak mulai normal. Jadi kita buka studio lagi, kita buka. Terus kita kita luncurin ada live virtual hero Dengar ya, suara saya? Oke. musisi-musisi banyak ternyata yang tertarik. Ya akhirnya kami jalankan. Jadi mereka bisa bikin virtual show dengan output atau keluaran suara yang baik. Karena kalau kita istilahnya pakai handphone aja terus direkam live gitu kan suaranya pasti nggak jelas kan. Jadi ya itu salah satu yang kita tawarkan. Jadi kalau mereka mau bikin live studio, bikin virtual show, ya mereka bisa menghubungi kami seperti itu. Dan tidak sedikit juga teman-teman yang ini saat pandemi ini bikin cover. Ada yang cover nyanyi, ada yang cover main gitar, yang cover drum, macam-macam deh. Pokoknya ya itu salah satu cara kami bertahan lah dengan melakukan virtual show. Tapi harus dengan protokol kesehatan seperti itu. Nah, mungkin tren masyarakat untuk menonton di rumah, karena kan kesibukan yang berkurang, jadi memilih waktunya untuk menonton virtual show atau virtual concert. Apakah jadi bisnis Abang ini meningkat atau menurun sejak Abang menawarkan produk virtual show tersebut? Alhamdulillah sih untuk beberapa bulan ini kita berjalan untuk virtual show atau virtual concert.
Dibilang berkurang juga enggak, dibilang meningkat yang sangat tajam juga enggak, ya normal-normal aja lah. Karena kan enggak setiap hari orang masuk ke studio seperti itu. Karena modelnya kalau usaha saya ini modelnya ya enggak, istilahnya bukan seperti usaha makanan atau apa yang setiap hari orang pasti datang kan. Jadi enggak setiap hari ya, tapi kadang 1 bulan ada 2, 3, 4 customer datang seperti itu. Itu udah lumayan banyak malah sepertinya. Oke, jadi sebenarnya ada juga ya usaha-usaha yang malah mendapatkan peluangnya di saat pandemi ini. Nah, coba kita dengar cerita dari Bang Reza mengenai usaha Eza Second Store-nya. Ketika orang banyak di rumah, apakah fashion masih menjadi satu hal yang diperhatikan? Nah, bagaimana Bang tren penjualan di Eza Second Store saat pandemi ini terjadi? Dan bagaimana tuh Bang ceritanya? Halo Bang? Jadi untuk Eza Second Store sendiri untuk pada masa pandemi ini, kalau boleh jujur sebenarnya untuk omsetnya itu turun drastis. Karena masyarakat mungkin untuk minat belanja untuk keinginan itu sendiri udah menurun gitu. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan seperti makan dan segala macamnya gitu. Jadi untuk dari awal Maret kemarin itu sudah bisa dibilang turun drastis gitu untuk pendapatan dari Eza dan Second Store sendiri. Terus, untuk langkah yang saya ambil, saya mencoba bisnis yang lain gitu. Seperti yang Kak Jen bilang sebelumnya, kalau kuliner sangat berdampak, tapi saya turun ke bisnis kuliner gitu. Saya jualan donat. Itu kalau mau lihat Instagramnya itu Holmes Bread. Nah itu saya join ke teman-teman saya juga anak-anak ISP. Mereka sebenarnya udah dari 2017 untuk usaha itu sendiri, tapi sempat berhenti gitu. Dan pada tahun 2020 ini mulai saya ajak kawan-kawan saya lagi buat bangkitkan usaha itu gitu. Karena saya mikir permasalahan yang saya hadapi kalau saya bisnis kuliner, saya tidak bisa membuatnya gitu. Jadi dari masalah-masalah yang saya simpulkan, saya coba ajak kawan-kawan saya yang memang hobi gitu dalam membuat kue. Jadi saya mengalihkan omset yang turun dari bisnis fashion saya itu, saya beralih ke bisnis kuliner. Berarti tips dari Bang Reza adalah usaha untuk diversifikasi usaha ya Bang, tidak hanya fokus pada satu bisnis yang sedang turun tersebut. Ini saya sangat baik juga buat teman-teman peserta yang mungkin sedang mengalami penurunan dalam tren bisnisnya. Oke, setelah pertanyaan saya cukup, saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan klik raise hand di kolom komentar Anda. Dan saya akan memilih 5 pertanyaan pertama. Jangan lupa teman-teman ada apresiasi menarik bagi kalian yang bertanya. Jadi untuk Bang Vincentius, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon serta menyampaikan pertanyaannya. Oke, bisa didengar suara saya? Bisa Bang? Ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya untuk kelima narasumber tadi. Jadi kami ini kan, perkenalkan dulu nama saya Vincentius. Jadi saya kan kuliah di ekonomi. Jadi bagaimana cara kami para pemuda-pemudi terkhusus untuk anak-anak ekonomi memiliki semangat menjadi seorang pengusaha UMKM yang kreatif dan inovatif, agar tidak selalu bermental karyawan gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak untuk mindset kami supaya memandang UMKM ini sebagai peluang
peluang besar untuk di masa depan gitu. Jadi supaya kami ini memiliki gairah gitu. Bagaimana caranya supaya kami memiliki gairah seorang pengusaha UMKM. Mengingat juga sekarang kan mencari pekerjaan itu juga susah gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya untuk narasumber siapa, Bang? Boleh ditujukan kepada salah satu narasumber? Saya lebih tertarik dengan Bang Papansa. Oh, Bang Rapanca. Oke, Iya, silakan. Bang Rapansa. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Vincentius. Boleh langsung dijawab oleh Bang Rapanca atas pertanyaan yang telah diajukan. Disilakan. Baik, Bang Vincentius ya. Vincentius ya, mohon maaf. Pertama, teman-teman harus mencoba mencari passion dulu ya. Passion itu terbentuk karena sering-seringnya berbaur dengan lingkungan yang mendukung. Misal, ketika pengen buat bisnis, buat sebuah usaha, jangan terjun ke lingkungan teman-teman yang hobinya ibaratnya nggak ke situ. Saya main bola ya, sama futsal. Tapi cari lingkungan yang mendukung untuk teman-teman menambah keminatan itu tadi. Minimal ketika teman-teman berbaur dengan teman-teman lain yang juga punya minat atau bahkan sedang menggeluti usaha, minimal teman-teman juga bakal terpengaruh gitu. Ada mindset yang terbangun, budaya emosional yang terbangun, itu akan menambah semangat ya. Daya gedor tadi yang tadinya itu nggak tahu apa-apa, tapi ketika berbaur dengan teman-teman yang larinya ke bisnis, larinya ke usaha ya, jadi pengusaha segala macam, maka akan terbawa ke sana gitu. Itu yang pertama, itu saran saya pertama. Yang kedua terkait harus tekanan ya. Jadi kalau membuat bisnis nggak ada tekanan, dia nggak totalitas, nggak dapat feel-nya gitu. Tapi ketika dapat tekanan, misalnya contoh ya, hari ini semester berapa lah misalnya itu, saya mencoba untuk nggak lagi dibebani orang tua. Ya udah, ya kan, caranya seperti apa? Bilang sama orang tua, mak atau ayah atau siapa misalnya, bulan depan atau 2 bulan lagi jangan kirimin saya uang jajan. Nah, itu akan jadi salah satu emosional ya. Emosional yang akan terbangun untuk kita benar-benar membuat sebuah usaha tadi. Nah, yang ketiga, perdalami apa sebenarnya bisa teman-teman lakukan dengan kemampuan diri. Kalau teman-teman nggak bisa masak, saya mie ayam nih teman-teman. Sebenarnya ketika saya bangun mie ayam berkah, sebenarnya saya juga nggak bisa buat mie ayam. Ya, saya nggak bisa buat mie ayam, sama kayak Bang Reza tadi dibilang, nggak bisa buat donat. Tapi bagaimana kita memberdayakan teman-teman kita yang punya passion ke situ, ya kan? Kita ibaratnya menampung atau memberdayakan teman-teman yang punya potensi seperti itu. Nah, jadi kadang terkait masalah modal itu juga bagian modal ya. Makanya personal network itu penting, jaringan itu penting. Jadi di kampus itu perbanyak jaringan, perbanyak teman, perbanyak relasi. Karena ketika lulus kuliah itu akan menjadi bekal modal yang sangat besar untuk kita dunia kerja maupun bagaimana kita itu kan lebih silaturahmi seperti itu. Itu ya kalau dari saya, Kak Jihan dan Bang. Oke, terima kasih Bang Rapanca atas pertanyaan jawabannya. Semoga jawabannya memuaskan buat Bang Vincentius. Saya buka satu lagi penanya untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan raise hand pada kolom komentar Anda. Pada pertanyaan lagi? Silakan. Ada apresiasi menarik menunggu Anda apabila pertanyaan Anda berhasil ditanyakan pada narasumber. Ada pertanyaan dari kolom chat atas nama Francis. Ya, Francis Michael Angelo. Rapo dari IKI PGRI Pontianak. Saya mau bertanya, Kak, lebih ke arah bidangnya Bang Reza, yaitu bidang fashion. Ini pertanyaan untuk Bang Reza. Masalah yang kebanyakan orang rasakan ketika ingin memulai sebuah usaha adalah keterbatasan modal. Bagaimana dengan tips supaya dengan modal sedikit, bahkan tanpa modal pun bisa memulai usaha, dan solusinya menjadi reseller. Bagaimana kita mencari supplier yang tepat sesuai barang yang kita jual agar tidak kena penipuan. Terima kasih pertanyaannya, Francis. Semoga sehat selalu. Saya berikan kesempatan kepada Bang Reza untuk menjawab pertanyaannya. Silakan, Bang. Baik, untuk pertanyaan Francis, untuk modal yang sedikit, gimana supaya kita bisa mengembangkan usaha kita? Jadi kalau
untuk apa ya, untuk usaha saya sendiri, saya jujur pada awal dulu saya itu bongkar celengan saya gitu, celengan saya, dan dapatnya cuman 900.000 gitu. Jadi itu bisa dibilang sangat sangat kecil dengan usaha yang sebenarnya saya butuh modal yang lumayan besar. Terus gimana gitu? Sebenarnya ada sistem gitu yang dimana kita bisa, kalau untuk passion sendiri itu bisa gunakan sistem dropshipper. Kebetulan saya juga dari prodi ekonomi Islam, saya juga belajar gitu gimana sih sistem dropship yang diperbolehkan gitu dalam Islam. Kalau untuk sistem dropship itu yang sendiri yang diperbolehkan dalam Islam, kita harus minta izin dulu gitu, minta izin dulu ke pemilik barangnya gitu. Ketika si pemilik barang sudah setuju untuk kita ngejualin barangnya, itu baru kita boleh ngejualin barang yang mereka punya. Jadi untuk dropship sendiri itu sebenarnya tidak perlu modal gitu. Kita juga bisa ngejualkan barang mereka gitu. Dulu saya pernah ngedropshipkan jam tangan yang dimana itu untuk barangnya sendiri dari si pemilik barang itu dia ngasih harga di 150 dan saya jual di harga 250. Saya dapat selisih 100.000 gitu dari jam tangan itu gitu. Terus gimana nih? Saya kan belum punya pasarnya gitu, belum punya pasar yang besar untuk jam tangan itu sendiri. Nah, saya cari akun-akun yang memang udah punya pasarnya gitu, yang mereka juga menerapkan sistem titip jual. Nah, saya melakukan titip jual di situ yang dimana mereka seperti media iklannya gitu. Kita bisa ngasih fee dulu di awal untuk mereka. Kemarin saya bayar di awal itu 30.000. Dia postingkan barang yang pengen kita jual gitu. Setelah diposting itu alhamdulillah dalam 2 minggu itu hampir 40 jam tangan yang terjual gitu. Jadi dalam 2 minggu saya bisa dapat sekitar 4 jutaan gitu. Itu tidak perlu modal. Itu sih kalau misalnya modalnya terbatas, mungkin bisa diterapkan untuk sistem dropshippernya, tapi juga dipelajari dulu gitu untuk ilmunya sendiri, biar tidak sembarangan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bang Reza. Semoga memuaskan ya bagi Bang Francis dan Bang Francis bisa segera memulai usahanya. Bagi peserta webinar yang lain, dipersilahkan untuk bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Ada satu buku yang menarik yang akan Anda dapatkan. Oke, ada satu pertanyaan dari Ahmad Dahuzi. Persilahkan untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan mikrofon dan silakan bertanya. Halo, Bang Ahmad. Halo, Bang Ahmad Dahuzi, bisa mendengar suara saya? Halo? Baiklah, mungkin ada peserta lain yang ingin menanyakan beberapa hal mengenai bisnis. Silahkan raise your hand di kolom komentar. Ada satu buku yang menunggu Anda, buku karangan Budi Safaat, 50 kebijaksanaan seputar keuangan. Bukunya cukup menarik mengenai apa-apa yang orang kaya tahu tapi kita tidak mengetahuinya. Ya, silakan bertanya. Bang Ahmad Dahuzi sudah kembali bergabung? Oh, baiklah, saya lanjutkan kepada Kakak Dwi Julita Sari. Persilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, saya ingin bertanya. Kakak sekolah. Saya ini kan bisnis pemula. Terus saya tuh sering kepikiran, saya sering ragu
ini harus saya lanjutkan atau tidak. Soalnya saya sering kepikiran gini Kak, ada nggak yang mau beli jualan saya, ada nggak yang tertarik gitu Kak. Tolong berikan tipsnya dari kakak-kakak semua. Terima kasih.